Tegap, gerak. Ulangi, lencang depan, gerak. Tegap, gerak. Siap, gerak. Oke, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Ibu Guru. Pada hari ini, Ibu mau perkenalkan diri. Nama saya Agnes Sintapok. Saya mahasiswa dari Universitas Widya Dharma Klaten. Ibu mau praktek mengajar di SMP Negeri Tualaran pada hari ini. Terima kasih, silahkan masuk. Belajarlah, 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 belajar sampai kau pintar. Belajarlah, 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 belajar sampai kau pintar. Formal. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Sehat-sehat? Sehat. Semangat ya anak-anak. Semangat, semangat, semangat. Luar biasa. Oke, pada hari ini saya minta salah satu siswa dari antara teman-teman ini untuk memimpin kita dalam doa sebelum pelajaran. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami anak-anakmu kembali mengikuti hadiratmu karena begitu besar cinta dan kasihmu kepada kami, sehingga Engkau telah melindungi kami dari hari-hari yang berlalu hingga pada siang hari ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Sudi kiranya utuslah roh penerangmu untuk menerangi kami, agar apa yang disampaikan oleh Ibu Guru dapat kami mengerti dan pahami dengan baik. Semua doa dan harapan ini ya Tuhan, kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami, Yang ada di surga, dimuliakan namamu. Datanglah kerajaanmu, datanglah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah dari yang jahat. Amin. Amin. Berikan aplaus untuk teman-teman. Oke, ini hari berapa orang yang tidak hadir? 3 orang. Sapa-sapa. Sinta, Mary, Lani, Ibu. Ya, sakit ya? Sakit, Ibu. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Oke, sebelum kita memulai dengan proses pembelajaran kita mulai dengan pretest ya. Nah, sudah siap? Sudah. Oke, Ibu siapkan soal, ada 2 soal. Langsung kerja ya. Langsung kerja. Waktu hanya 10 menit. Ini soalnya. Udah langsung di situ saja.
Silakan kerja. Gampang kah? Sulit? Gampang. Langsung kerja. Waktu hanya 10 menit ya. Ini mungkin tinggal 5 menit. Supaya kita Oke, masih ingat pelajaran sebelum pelajaran hari ini? Yang minggu lalu itu. Pelajaran apa? Materi apa? Mengenai bilangan bulat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Dan kompetensi dasar itu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat. Jadi untuk hari ini kita belajar tentang operasi bilangan bulat. Itu tentang penjumlahan dan pengurangan. Ya. Terus yang berikut ini adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini yang pertama membaca, menuliskan dan membandingkan bilangan bulat positif dan negatif, serta menggunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam konteks keseharian menggunakan operasional. Operasional hitung itu penjumlahan, pengurangan, terus dengan perkalian dan pembagian itu untuk operasi penjumlahan dan itu untuk bilangan bulat. Terus yang kedua, dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, peserta didik diharapkan dapat menemukan sifat-sifat yang berlaku pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dan yang ketiga, dengan menggunakan model pembelajaran PBL Problem Based Learning, peserta didik diharapkan dapat melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasional. Terus yang berikut, jenis penilaian di sini Ibu nilai itu adalah sikap Anda pada saat nanti kita berdiskusi tentang LKPD. Itu tentang sikap Anda yang religius, teliti dan kerjasama dengan teman. Contoh, pengetahuan itu Ibu ambil nilai. Terus yang ketiga keterampilan. Terus manfaatnya untuk bilangan bulat ini, peserta didik dapat mengaplikasikan tujuan pembelajaran sehari-hari. Contohnya menghitung jarak. Dan yang kedua, menghitung banyaknya usia. Terus contohnya kita jual beli itu juga termasuk dengan bilangan bulat. Terus yang berikut, guru bertanya mencari informasi
baru tentang bilangan bulat yang dikaitkan dengan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kehidupan, kalau untuk dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari untuk bilangan bulat itu seperti apa? Dari yang tahu siapa? Menghitung. Ya, menghitung umur, betul. Tepuk tangan untuk dia dulu. Yang tahu menghitung umur, itu juga termasuk dengan bilangan bulat. Ya toh? Umur Anda berapa? Oh, 14. Umur ini berapa? Oh, ini 15. Maka umur Fitri dengan umur Melan dia lebih tinggi daripada umur Melan, gitu ya kan? Terus yang berikut, guru mengaitkan bilangan bulat yang diajarkan dengan itu. Contohnya bilangan bulat digunakan untuk menghitung suatu benda, jarak, uang, dan kegiatan jual beli. Itu mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Itu seperti yang itu. Itu tentang bilangan bulat yang digunakan menghitung suatu benda, jarak, dan uang, menghitung uang ya, menghitung uang, terus kegiatan jual beli. Terus yang berikut, ini nanti ibu tayangkan gambar, ya toh? Gambar yang kamu lihat dulu ya, amati dulu. Nah ini gambar yang ini, amati dulu. Amati kalau ini dilihat dulu. Itu di gambar ini ada apa? Yang ada di gambar ini ada apa? Yang tahu nanti angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Elpa. Ada gambar laut. Ada gambar laut. Terus Rando. Ada 80 cm. Negatif. Negatif 80 meter. Tangan dulu. Ternyata ada yang melihat betul. Terus yang berikut siapa yang tahu lagi? Fitri. Ibu, yang warna merah itu apa ini? Oh, pertanyaan. Oke, pertanyaan. Siapa yang tahu? Saya, Bu. Yang warna merah ini? Ini? Yang ini? Iya, Ibu. Itu. Siapa namanya? Ipin. Apa itu? Meter. Oke, tepuk tangan juga. Itu harus menjelaskan. Ada apa di sini lagi? Yang ada yang kamu lihat ada apa di sini? Berapa di sini? Masih ada kurang satu lagi. Ada negatif 15 Derajat. Ya. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaan dari Ipin, dari Fitri bilang yang ini namanya apa? Ternyata Ipin menjawab bilang ini meter. Meter. Ternyata itu namanya termometer. Tahu termometer? Tahu? tahu. Oke. Untuk apa? Untuk mengukur. Oh, ternyata kamu tahu. Oke, tepuk tangan. Oke, yang berikut. Ini peserta didik mengamati tadi sudah ya? Sudah. Terus, oke, kalau ini sudah selesai, sekarang tadi ibu sudah tahu yang sudah lihat pretest itu banyak yang sudah benar. Ternyata kamu juga bisa untuk bilangan bulat. Oke, maka pada sore hari ini kita bentuk kelompok untuk siswa di sini itu 3 kelompok saja. 3 kelompok. 5 saja atau 4 karena kita siswa hanya 14. Oke, kita bentuk. Yang tenang ya. Oke, angkat-angkat juga boleh. Ikut-ikut juga bisa. Oke, kasih untuk kelompok. Sudah. Ini kelompok 1, kelompok 2, terus ini
tulis nama dulu, nama kelompok. Itu suara memang di situ, tinggal tulis nama kelompok. Kelompok sudah kita presentasikan. Diskusikan sama-sama ya. Tulis nama anggota kelompok. Itu kan begini, yang lain 5, yang lain 4. Kelompok 1, 4, kelompok 2, 4, kelompok 3 yang 5 orang. Diskusikan soal-soal yang ada di itu LKPD itu. Yang sama-sama ini kan kurang kan? Sama-sama itu ada nol.
positif 6 kurang positif 2, maka hasilnya adalah 4. B. Positif 8 kurang positif 3, maka hasilnya adalah 5. Positif 5. Ketika bilangan positif dijumlahkan dengan bilangan negatif, menghasilkan positif. A. Positif 6 tambah negatif 2, maka hasilnya adalah
Ibu minta salah satu peserta didik untuk membuat kesimpulan dari hasil belajar tadi. Siapa bisa kesimpulan dari materi yang tadi kita sudah presentasikan? Apa yang kau membuat kesimpulan? Apa yang kalian buat kesimpulan dari materi yang kita sudah presentasikan tadi? Siapa merah bisa? Kesimpulan dari bilangan bulat adalah bilangan bulat terdiri dari dua bagian, yaitu bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Oke, terima kasih tepuk tangan ya. Oke, untuk kesimpulan dari Melan itu juga sudah bagus karena dia menyatakan bahwa kesimpulan dari pelajaran hari ini itu tentang bilangan bulat. Pengertian dari bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, ya kan? Bilangan. Terus kita belajar lagi tentang penjumlahan dan pengurangan yang tadi kita sudah kerjakan di LKPD yang tadi kita sudah presentasikan. Yang tidak mengerti sudah dijelaskan, yang tidak mengerti juga yang sudah ditanyakan dan sudah dijelaskan. Nah, dari situ Ibu simpulkan bahwa dari LKPD yang tadi tentang penjumlahan dan pengurangan, saya pikir atau dari yang saya lihat dari kelompok 1 dan sampai kelompok 3, saya mengamati bahwa semua dari peserta didik ini sudah mengerti. Karena dari tes informatif yang Ibu lihat, semua mungkin dari salah satu yang tidak mengerti. Tapi hanya berapa nomor saya yang salah. Ternyata banyak yang sudah mengerti. Oke, terima kasih. Yang berikut, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapat tentang pelajaran yang telah diikuti. Itu tadi kita, yang itu pelajaran yang telah kita pelajari itu apa tadi? Yang kita pelajari itu tentang apa yang tadi ini? Tentang apa, Pipin? Tentang bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Negatif. Terus tentang apa lagi yang lain? Awalnya itu saya belum mengerti, tapi dengan cara Ibu menggunakan kartu yang bertanda negatif dan positif sehingga saya berteknik menangani. Oke, kita tepuk tangan untuk Pipin. Pertanyaan saya bagus. Dia bilang awal dari waktu sebelum pelajaran kita menggunakan tanda positif dan tanda negatif yang kita pakai kartu yang Ibu sudah bagikan, dia tidak mengerti. Sekarang kita pakai ini, dia mengerti. Tidak begitu. Jadi saya pikir pada hari ini memang saya nilai bahwa kita lihat dari tes, lihat dari tes formatif, saya lihat banyak yang benar. Makanya saya bilang, Ibu bilang ini untuk materi hari ini, saya pikir untuk kalian mengerti. Oke, terima kasih. Dan yang berikut, ini kita lihat. Terus yang tadi dengan adanya kita presentasi LKPD tadi, dari siswa dari kelompok 1 dan kelompok 3, saya pikir Anda membuat diri menjadi berani, bisa berkomunikasi di depan. Maka saya sangat berterima kasih untuk kalian semua. Oke, terima kasih. Maka hari ini memang sangat luar biasa untuk kalian. Ya, berikan aplaus untuk kita semua. Oke, mulai dari itu kita melakukan post-test. Kita belajar lagi, kita tes lagi tentang soal yang sudah Ibu siapkan.
ini tanggal, kelas, sudah? Belum? Oke, tambah ini. Untuk proses untuk kali ini sudah selesai. Nanti hasilnya nanti saya sampaikan pada pertemuan berikut. Terus pertemuan berikut itu kita belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan. Jadi kita masih berlanjut lagi ya. Jadi untuk perkalian dan pembagian ini Anda harus sebelum kita mulai ini Anda harus belajar tentang perkalian. Itu inti dari itu. Terus yang berikut itu sambung dari tadi materi yang tadi itu tentang penjumlahan dan pengurangan. Nanti minggu depan kita belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke. Untuk untuk refleksi nanti Ibu bagikan. Nanti baru minggu depan, bukan minggu depan, nanti besok langsung kumpul ya. Atau setelah ini Ibu bagikan, terus sudah isi, terus dikumpulkan ke Ibu. Oke. Untuk pertemuan berikutnya, maka hari ini saya akan Ibu kasih tugas di halaman di bahan ajar, ya di bahan ajar halaman berapa ya? Ya di situ. Halaman 12 latihan 2. Sudah? Sudah. Ada berapa nomor? Angkat nomor ya? Nanti sebelum kita pelajaran perkalian dan pembagian, kamu harus sudah kumpulkan ya sebelum itu. Terus maka hari ini kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan doa. Saya minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita doa untuk hari ini. Singkat doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami anak-anakmu kembali mengatur kami berterima kasih kepadamu karena atas berkat-Mu proses belajar mengajar kami dapat berjalan dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sudi kiranya utuslah Roh pelindung-Mu untuk melindungi kami,
agar kami tiba di rumah kami dengan keadaan sehat walafiat. Ya Tuhan, hanya ini saja doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu lewat pandangan Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, berahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Salam Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu yang mati. Amin. Dalam nama Bapa, Nama Putra dan Roh Kudus. Amin.